Abrar Baru aja. ini. Abrar ya, ya. Abrar. Silakan Pak Abrar. Silakan Pak Abrar. Saya moderatornya aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya diberi tugas di sini seperti untuk pengendali acara itu ya, yang bermula dari beberapa kegiatan sebelumnya. Jadi saya mungkin pertama kali di sini karena ada para pihak di sini, mungkin bisa kami mulai dengan agak formal di sini. Terima kasih atas kehadiran Pak Deswan, Dr. Deswan MSI ini sebagai Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda, dan kabitnya saya lihat belum hadir ya. Ada Pak Bastaman, Pak Ambar, dan ada Ibu Romi yang dari Kemenpora di sini, dan yang dari Satgas, Pak Sony belum hadir. Di sini ada Ibu Camna, Pak Yuni ya, tapi di sini sebutkan Bu Yuni ya. Gitu ya. Jadi koordinator kerjasama dan penggerakan duta perubahan perilaku, dan ada Mbak Dewi ya, yang iya, agak menolak disebut Ibu, sebaiknya Mbak. Dan ada Pak Gana, ini dari Sekretariat Bidang Perubahan Perilaku, ada Mas Seno, dan ada Mas Dodi, seperti itu. Dan untuk di sini juga hadir adik-adik kita pemuda dari Maritim Muda, dari Delegasi, dari IKAPI. Ini yang dari Kapal Pemuda Nusantara belum hadir ya. Atau kalau hadir, saya ada di layarnya seperti itu. Izinkan saya memulai acara ini, dan nanti saya minta juga ada pengantar dari Pak Deswan dan juga mungkin dari Bu Yuni juga mengenai output dari rencana pertemuan awal kita ini, karena yang penting itu next step-nya bahwa program-program pembekalan untuk calon duta perubahan perilaku ini akan disampaikan oleh tim dari Satgas Perubahan Perilaku terhadap para pemuda yang ada di lingkungan pembinaan Kemenpora ini. Jadi tidak panjang penjelasan dari saya. Selanjutnya mungkin kami minta Pak Deswan untuk memberi semacam pengantar dan juga prolog itu, pengantar tentang fungsi tupoksi dari Kemenpora dalam mendukung program-program Satgas ini. Kami persilakan Pak Deswan untuk menyampaikan pengarahan bagi audiens di acara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Abrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua yang hadir di acara ini, Bu Yuni dari tim Satgas dan sebagai pembina anak-anak muda nih, pembina Pak Abrar ya. Dan di sini juga ada teman-teman dari Kemenpora, ada Mbak Rohmi ya, dan ini adik-adik muda ini yang luar biasa ini ya. Ini saya lihat aktivitas teman-teman atau adik-adik yang ada di boleh dibilang berapa komunitas atau organisasi yang bergerak, baik itu yang di kemaritiman ya, ada teman adik-adik yang di lingkungan. Nah, benarnya Bu Yuni ini kami ya dari Kemenpora memang mempunyai tugas untuk memfasilitasi lah, untuk juga mendorong perkembangan atau pelayanan ya terhadap pemuda, terutama adik-adik yang ada baik di organisasi maupun yang di komunitas-komunitas, untuk bergerak menjadi keinginan kami
pemuda Indonesia yang seutuhnya lah gitu ya. Dari bagaimana sekarang juga kami sedang menyusun grand design pembangunan pemuda yang masih terus bergulir ini. Jadi di TUSI, kebetulan TUSI di Satkar kami, ya Satkar Deputi 1, saya bilang gitu. Ini adalah tentang bagaimana penyadaran dan pemberdayaan pemuda dari sisi kepemimpinan, kepeloporan, lalu kewirausahaan, ya, dan juga menyangkut hal-hal lain ya, di sektor-sektor yang mana kami tergabung dengan teman-teman dari kementerian atau lembaga lain di Perpres 66 ya, sektor pelayanan kepemudaan. Jadi sebetulnya yang kita lakukan ya, Kemenpora lakukan ini ya apa istilahnya, trigger lah ya adik-adik yang kita lihat sebetulnya kemampuannya luar biasa, tapi kadang-kadang dalam hal yang berhubungan dengan entah itu pemerintahan, entah itu areal areal yang berhubungan dengan pemerintah, yang berhubungan itu tentunya perlu ada apa namanya, ada guidance atau dukungan dari lembaga pemerintah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di kegiatan kemasyarakatannya, saya pikir luar biasa ya, adik-adik ini sudah tanpa kita guidance pun mereka bisa berjalan. Tapi kan berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya sosial politik kenegaraan atau kewilayahan, ada aturan-aturan lain yang tentunya kita sebagai wakil dari pemerintah ya untuk mengguidance atau sekedar ya memberikan trigger untuk adik-adik semua supaya bisa berjalan sesuai dengan undang-undang dan aturan yang ada. Kalau untuk kemampuan secara pribadi ya, kemampuan secara formal ke bidang-bidang yang ditangani atau digeluti oleh adik-adik ini, ya kami yakin mereka sudah mengikuti perkembangan apa yang mereka geluti sekarang itu. Contohnya adik-adik yang berada di Papelingasi ini sudah luar biasa. Saya lihat aktivitas mereka dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu sudah luar biasa, karena mereka juga ada di mungkin 34 provinsi Pak Abror ya. Ya, betul. Juga berada di sektor ataupun bergerak dalam sektor-sektor tidak hanya di lingkungan saja, tapi mereka juga berhubungan dengan sektor-sektor lain yang mau tidak mau sektor-sektor itu memang harus mendukung dari pembangunan yang berkelanjutan dalam hal ini umpamanya ke situ. Jadi itu saya rasa Bu Yuni ya, ini seperti Pak Bro bilang tadi, ya pas betul sebetulnya kalau adik-adik ini, ya mereka memang bisa dibilang dari kami nilai utama mereka itu sebagai pelopor ya, sebagai pelopor sekaligus sukarelawan dan calon pemimpin. Ya, jadi adik-adik ini cuma sebuah bagian, salah satu bagian dari kendaraan yang mereka berada di situ ya. Ini saya rasa begitu Bu Yuni, dan ini bisa dimanfaatkan, bisa juga menjadi istilahnya rekan dalam hal bagaimana melakukan suatu sosialisasi bisa dibilang begitu, ataupun mengajak teman-teman yang lain atau pemuda-pemuda lain untuk melakukan untuk terjadi suatu perubahan ya, baik itu dari perilaku mungkin yang berhubungan dengan COVID ini pada saat ini, ataupun perilaku manusia atau pemuda Indonesia yang kita inginkan gitu ya. Saya rasa itu Bu Yuni ya dari saya, Pak Abror. Terima kasih ini dapat menggandeng atau memperjelas lagi lah posisi Kemenpora untuk bersama-sama dengan Satgas mungkin ini pada saat ini, dengan Satgas ataupun dengan KL lain mungkin nantinya melalui ranah adik-adik ini ya, ranah adik-adik ini untuk menjadi motor perubahan gitu. Ya, saya rasa begitu Bu Yuni, Pak Abrar dan adik-adik semua dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deswan. Untuk selanjutnya ini juga karena ini juga langkah awal gitu, mungkin dalam hal ini saya minta Bu Yuni ya sebagai komandan seniornya ini di Satgas Perubahan Perilaku untuk bisa menyampaikan sepatah dua kata tentang apa itu Satgas COVID, kemudian bidang perubahan perilaku seperti itu. Yang saya ikuti waktu kemarin dengan sosialisasi di teman-teman Satpam itu, ini juga sudah ada arahan dari Pak Jokowi ini dan nanti akan dimonitor keaktifan dari tugas-tugas ini dilakukan oleh para pihak yang sudah dicanangkan sebagai duta. Untuk itu kami persilakan Bu Yuni dari Satgas Bidang Perubahan Perilaku untuk menyampaikan beberapa informasi berikutnya. Terima kasih. Kami persilakan Ibu, silakan. Baik, terima kasih Pak Abrar, Pak Deswan, Bu Rohmi, dan adik-adik semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini sungguh merupakan saat yang bahagia banget ya. Jadi waktu Mbak Tiwi menyampaikan kepada Pak Sony dan saya bahwa Pak Abrar Bu ingin mengajak para ini tadi pepelingasih itu ya dari Kemenpora ingin mengajak kerjasama untuk menjadi duta perubahan perilaku dan jumlahnya katanya 3.000-an gitu ya. Jadi waduh hebat banget nih gitu ya, dan ini kan pemuda-pemuda semua gitu ya. Jadi ingat kata Bung Karno ya, saya lupa itu bahwa berikan saya pemuda akan saya rubah dunia ini kan gitu ya. 10 pemuda ya. 10 pemuda tuh, cuman 10 aja, apalagi ini 3.000. Saya ngebayangin langsung COVID ini berhenti gitu ya. Takut sama pemuda-pemuda ini. Jadi ini sungguh merupakan kehormatan juga ya bagi kita gitu. Jadi kalau pemuda-pemuda ini bisa ikut serta ya. Tadi Pak Deswan sudah menyebutkan bahwa ini pemuda-pemuda ini juga sebagai pelopor, sukarelawan ya, dan juga calon-calon pemimpin gitu ya. Nah nanti predikannya tambah lagi kalau ikut sebagai duta perubahan perilaku, adik-adik semua adalah pahlawan kemanusiaan. Nah, jadi lengkap sudah ya. Jadi itu. Jadi kami pertama-tama mohon maaf juga ya, Pak Sony itu tadi masih on the way gitu ya. Bu Yuni nanti saya akan gabung, tapi kalau saya telat bisa dimulai dulu begitu Pak. Jadi karena ini di sini udah lengkap, jadi saya mulai saja ya. Boleh kami share screen sedikit ya, seperti yang dikatakan Pak Abrar tadi. Ini sudah Pak Abrar sudah tamat ini ya, kemarin sudah paham benar ya. Jadi sekarang di sini supaya Pak Deswan dan adik-adik semua tahu kira-kira apa sih yang Duta Perubahan Perilaku ini ya. Kita coba pengenalan program Duta Perubahan Perilaku. Ya, selanjutnya. Nah, ini gambaran saja ya. Jadi perkembangan COVID di dunia ini sudah yang terkonfirmasi itu 200 juta lebih ya, 207 hampir 208 juta. Ini yang tercatat ya. Mungkin ada juga yang nggak tercatat. Jadi sudah banyak sekali, sudah meliputi berpuluh negara, bahkan yang join itu ada sekitar 122 negara kalau nggak salah ya. Itu semuanya terkena COVID ini. Jadi memang merupakan pandemi yang melanda dunia begitu ya. Yang meninggal lebih dari 4 juta ya, dan yang harus kita khawatirkan sampai saat ini itu masih ada 17 juta lebih kasus aktifnya. Jadi mereka yang saat ini masih terkonfirmasi COVID gitu ya, masih menyangkut COVID ini yang harus kita perhatikan. Meskipun vaksinasi juga sudah dilakukan ya, tapi masih belum, kalau secara dunia itu masih belum mencukupi begitu ya. Dan gimana
kondisi di Indonesia perkembangannya ya. Kalau kita lihat saat ini sudah mengalami penurunan ya. Jadi kemarin waktu itu bulan Januari Februari itu sudah meningkat ya. Jadi tinggi. Waktu itu juga rumah sakit sudah penuh-penuhan. Tapi kemudian meningkat yang paling hebat itu pada bulan antara dari mulai Mei sampai Juli kemarin ya. Jadi Agustus ini sudah mulai menurun. Tapi tadi saya barusan juga rapat dengan Kemenkes, misalnya kayak Jakarta ini kan sudah mulai turun gitu ya, zona merah dibilang sudah Wagubnya itu menyatakan Jakarta ini sudah enggak zona merah lagi karena sudah turun, hanya ada 7 RT RW kayak gitu. Tetapi Depkes mengingatkan bahwa tetap harus hati-hati karena ini kalau kita lena sedikit seperti terjadi yang sekarang di Bali. Jadi di Bali ini saat ini itu ada 3 kabupaten kota, yaitu Denpasar, Klungkung, dan Karangasem. Itu dia masuk yang virus Delta itu. Ya, jadi sudah di sana. Nah sekarang naik lagi. Jadi bornya itu sudah lebih dari 75%. Ya, jadi sehingga hal ini inilah yang kita khawatirkan, jangan sampai kita lena, merasa sudah aman, kemudian tidak prokes, tidak taat prokes lagi, dan ini bisa naik lagi ya. Nah ini Indonesia saat ini sudah hampir 4 juta yang terkena ya, dan walaupun yang sembuh juga banyak ya, 3.350.000-an lebih, tetapi kasus aktifnya sekarang ini 384.807 orang ya. Pada saat kasus aktif 170.000 itu sudah penuh-penuhan rumah sakit saat itu. Jadi sekarang bisa dibayangkan banyak orang yang terkena tetapi meninggal itu sebetulnya bukan karena COVID-nya. Kalau tertolong sebetulnya masih bisa diselamatkan. Tapi ini karena terlambat pertolongan dalam arti mau dibawa ke rumah sakitnya full. Kemudian dapat rumah sakit, tetapi kemudian ICU-nya full. Nah itu jadi, dan kasus meninggal ini banyak juga sampai 117.000 lebih. Bahkan minggu lalu itu tercatat Indonesia itu nomor 1 kasus meninggal pada hari itu. Karena masa meninggal sehari itu lebih dari 1.500 orang. Itu hal yang mengkhawatirkan juga. Ya, terus. Ini adalah skor kepatuhan individu, tetapi dihitung nasional ya. Jadi sebetulnya sudah bagus kepatuhan memakai masker itu yang paling tinggi pada bulan April ya, itu sudah 8,18. Ini kalau dihitung dari 10 sampai 10 gitu ya. Jadi makin mendekati angka 10 itu makin bagus gitu ya. Kemudian menjaga jaraknya, ini yang paling tinggi bulan Juni 7,72, dan kemudian mencuci tangan ini paling tinggi pada bulan Maret April. Artinya pada saat ini bulan Juli Agustus ini itu sudah terjadi penurunan ya. Jadi slightly turun sedikit demi sedikit. Nah, ini yang harus diwaspadai. Dan Pak Presiden itu mengatakan patuhlah pada 3M. Nah, ini BNPB fokus. Kalau nggak bisa 3M, 1M-nya dulu. Nah, 1M-nya itu apa? Memakai masker. Gitu ya. Jadi sampai di yang kita sosialisasikan itu pakai masker harga mati, ya. Tidak pakai masker bisa mati. Nah, itu yang disetujui Pak Presiden sampai seperti itu. Jadi masker tuh wajib gitu. Masker gitu ya. Jadi kalau menjaga jarak itu karena orang kalau sekarang kita udah PPKM, sudah ada pembatasan. Nah, ini berarti menjaga jarak dan menjauhi kerumunan sudah bisa di ini. Tapi pakai masker ya. Pakai masker yang baik dan benar ya. Nah, ini ada yang pakai masker tapi pakainya di dagu. Ada yang pakai masker sudah nutup hidungnya nggak tertutup begitu ya. Atau sudah hidungnya tertutup tapi di atasnya masih ada sela-selanya ya. Jadi kalau pakai masker tuh yang di atas hidung, di pas hidung tengah itu dicubit begitu ya, supaya dia nempel
nempel di tulang hidung ini tidak ada sela gitu. Dan kalau perlu pakai double masker. Ya. Kalau double masker itu yang di dalam masker medis, yang di luarnya masker kain. Ya, seperti itu. Jadi virus ini memang benar-benar harus diantisipasinya secara seperti itu, ya. Dan kita lihat yang masker ini, misalnya 8,18 itu April. Kemudian bulan Juli ini 7,78. Berarti masih ada 30% dari masyarakat kita yang tidak taat memakai masker gitu. Nah, ini yang harus ini pemuda-pemuda ini, adik-adik pemuda ini mengajarinya, terutama memang kita bergerak di hulu ya. Kalau sudah sakit mah di hilir itu, jadi mereka harus isolasi. Sekarang bukan isolasi mandiri tapi diarahkan ke isolasi terpadu seperti itu ya. Jadi karena kalau isolasi mandiri saja itu juga mengkhawatirkan, dia tidak tahu perkembangannya bagaimana, tiba-tiba nanti udah sesek, udah sampai ngos-ngosan nggak bisa bernafas, baru nyari pertolongan, itu juga berbahaya sekali ya. Terus Mbak, nah, ini intervensi pengendalian COVID-19 ya. Jadi disampaikan bahwa tidak hanya 3M saja atau menerapkan protokol kesehatan saja, tetapi 1, 2, 3 ini harus dilaksanakan bersama-sama ya. Program vaksin harus kita sukseskan ya. Banyak hoax mengenai vaksin. Wah, itu sudah divaksin, habis divaksin malah sakit, ada yang meninggal apa ya. Ini padahal harus dicari sebabnya. Kenapa dia divaksin tapi tetap terpapar? Ya mungkin sebelumnya sudah terpapar duluan, atau dia merasa sudah vaksin terus tidak taat prokes, tidak pakai masker. Jadi pakai vaksin itu bukan berarti kita sudah melakukan vaksin itu, divaksin bukan berarti kita sudah bebas dari semuanya. Ya, vaksin itu hanya ikhtiar kita. Paling tidak kalau sudah divaksin kemudian kena terpapar COVID-19, itu gejalanya lebih ringan daripada yang belum divaksin ya. Dan juga kita ini adik-adik pemuda-pemuda ini yang aktif-aktif ya, yang semuanya bergerak dengan apa ya, bisa leluasa bergerak begitu ya, mendukung pelaksanaan 3T ya. Jadi mulai dari tes ya. Sekarang ini tadi di Bali itu juga kepatuhan terhadap pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan sudah bagus. Tetapi di sana banyak upacara-upacara keagamaan ya. Dan pada saat upacara keagamaan itulah disinyalir mungkin mereka tidak taat prokes ya. Jadi kumpul banyak orang begitu. Nah, dan kurang di 3T-nya ini ya. Jadi tesnya jadi harus secara yang belum tes ya, adik-adik nanti wah yang belum tes ini, ayo kalau ada gejala-gejala kita harus tes. Tidak ada gejala pun kita harus tes supaya tahu kondisi tubuh kita ini, kita itu termasuk yang sehat atau yang bagaimana ya, apa kena gitu. Kalau sudah tes, bagaimana? Kita harus kita telusur gitu ya. Oh ya, kamu sudah istilahnya sudah bukan berhubungan ya, sudah dengan yang paling dekat dengan kamu, hubungan dekatnya itu siapa aja begitu ya. Jadi itu juga harus ikut dites ya. Kalau ternyata dia positif, oh tadi saya sudah sama teman saya ini, sudah sama ibu saya, ini tuh semuanya harus dites ya. Nah kemudian kalau sudah telusur, dia tadi tindak lanjutnya itu, apakah dia bisa hanya isolasi terpadu tadi ya, jangan lagi isolasi mandiri tapi isolasi terpadu, tetapi apakah dia harus segera masuk rumah sakit ya. Nah ini kalau semuanya dilakukan tepat waktu, ya kira-kira jadi kita menjaga tidak banyak lagi korban yang berjatuhan ya. Jadi ketiga strategi ini harus dilaksanakan secara disiplin, kompak, dan konsisten ya. Jadi jangan sampai oh ya 3M saja tetapi kemudian nggak mau vaksin ya. Atau saya udah tes, saya tes negatif jadi saya nggak perlu lagi pakai masker. Nah, itu juga nggak boleh ya. Jadi 3-3-nya ini harus dilakukan secara
tadi disiplin, kompak, dan konsisten. Ya, terus ini baru pengenalan aja ya. Nah, ini strategi utama Satgas dalam mengatasi lonjakan COVID ini ya. Kita menegakkan kepatuhan protokol kesehatan dan kedisiplinan masyarakat. Ini kita bekerja sama dengan kayak kemarin itu dengan Satpam yang Pak Abraham ikuti. Kita juga bekerja sama dengan Satpol PP ya, dengan Polri, TNI ya. Jadi kalau dulu cuman hanya menegur saja, sekarang ini harus ada paling tidak sanksinya ya. Kalau tidak pakai masker, kalau dia berkerumun, nah itu kan ada sanksi-sanksinya. Misalnya tempat-tempat kuliner tidak mentaati apa yang sudah diperintahkan atau sudah diarahkan, ya harus ada sanksi buat dia. Mungkin ada yang ditutup selama 3 hari, ada yang izinnya dicabut, dan lain-lain. Jadi sudah mulai harus ada tindakan-tindakan. Ya. Kemudian kita juga melakukan kampanye secara masif. Ya. Wah, ini kita kerjasama dengan artis-artis ya, membuat lagu-lagu, video-video dengan PFN, dengan berbagai pihak. Ya. Kemudian juga Satgas Perubahan Perilaku ini kita membuat buku-buku ya, kerjasama dengan para pakar ya. Nanti adik-adik bisa melihat ini ya, ikuti follow di Instagram kita @satgas perubahan perilaku ya. Tadi Pak Abraham menyampaikan bahwa adik-adik ini kan medsos, memang orang medsos gitu ya, jadi kuat itu. Coba aja dibuka @satgas perubahan perilaku, follow di Instagram itu, sehingga adik-adik bisa mendownload ya buku-buku apa saja yang ada di situ. Kemudian juga kita punya YouTube resmi Satgas itu, Satgas Perubahan Perilaku, itu juga banyak video-video dan macam-macam yang bisa diambil di sana ya, gratis ya, silahkan aja diambil ya. Kemudian juga penggerakan lapangan. Nah ini dia ya, jadi penggerakan lapangan, mengedukasi door to door, juga mengedukasi melalui medsos dan lain-lain. Inilah di sini yang bergerak ini adalah para duta perubahan perilaku ya. Jadi adik-adik nanti, aduh alhamdulillah ini pemuda-pemuda hebat bergabung menjadi duta perubahan perilaku sehingga bisa semakin kita menolong masyarakat ini benar-benar. Karena nanti kita lihat jumlah duta perubahan perilaku ini berapa, padahal masyarakat kita jumlahnya berapa, rakyat Indonesia kan udah 270 juta lebih ya. Dan yang keempat ini adalah penguatan posko desa dan posko kelurahan. Ya. Dari desa dan kelurahan di Indonesia ini sekitar 95% sudah ada posko desa dan posko kelurahannya. Ya. Jadi silahkan nanti adik-adik melirik di sana, oh ya ternyata ada di kelurahan saya nih poskonya. Setelah adik-adik mendownload buku-buku dan lain-lain itu, sampaikan kepada mereka ya. Ini loh sebetulnya, jadi dikasih tahu supaya di posko itu bisa lebih banyak lagi bahan-bahannya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya pemuda-pemuda yang memperkuat posko-posko ini, alangkah baiknya karena posko-posko ini biasanya di situ kader-kader setempat ya, kader Dasawisma, terus ada nanti yang mengetuai kalau tidak salah Pak Lurahnya ya. Jadi di situ yang digerakkan kader-kader di situ. Kalau pemuda-pemuda ikut serta di situ, alangkah baiknya ya, lebih sukses lagi. Jadi targetnya di posko itu tidak ada penularan di desa itu ya. Penularan itu 0, diharapkannya seperti itu dengan adanya posko desa dan posko kelurahan. Ya, terus. Nah, ini kerangka konsep perubahan perilaku ya. Kita semuanya tahu bahwa orang bisa berubah perilakunya itu pasti ada karena ada sesuatu yang ada keperluan dia lah mau berubah gitu. Kalau tidak, waduh, segen banget ya, sudah nyaman dengan zonanya dia tidak malas banget untuk berubah perilakunya ya. Jadi perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku itu perlu ada motivasi. Motivasi dari luar maupun motivasi dari dalam ya. Jadi karena
kenapa harus berubah perilakunya? Ya, tadi sudah disampaikan pada saat kepatuhan tadi. Jadi ada masyarakat yang patuh pada protokol kesehatan, ya. Dia merupakan kebutuhan bahwa saya memang harus taat protokol kesehatan itu. Tetapi ada yang setengah-setengah tadi, ya. Jadi ada yang patuhnya setengah-setengah. Ini nggak apa-apalah saya. Dia pakai masker, tapi kemudian foto-foto dia buka. Waduh, yuk kita foto-foto bareng buka gitu ya. Padahal buka masker itu nggak boleh lebih dari 5 detik ya. Kalau lebih dari 5 detik udah khawatir aja ada virus yang mampir begitu ya. Dan kemudian juga makan ya. Itu jadi kalau saat makan ya jangan bicara. Kalau saat bicara jangan makan ya, itu kira-kira begitu. Makan itu benar-benar harus diam ya. Jadi sebetulnya ini juga kalau ajaran Nabi Muhammad dulu ya, ajaran agama pun yang lain bahwa memang kita itu kalau makan sebaiknya duduk, diam ya, dan bersyukur pada Tuhan. Misalnya kalau Islam baca bismillah, terakhir alhamdulillah, dan tidak bicara begitu ya. Nah, ini sebetulnya pandemi ini mengembalikan kita kepada ajaran-ajaran nenek moyang kita zaman dahulu juga ya. Saya masih ingat kalau makan, ibu saya udah kalau lagi mam ojo ngomong wae gitu ya, jangan bicara aja gitu, nanti ditemenin setan gitu. Jadi alasannya itu yang seperti itu, padahal memang itu tadi ya. Ya selain nanti bisa keselak lah. Nah kalau ada virus bisa karena kita droplet ya. Jadi kita sambil ngunyah, sambil makan, nanti pas buka maskernya, apalagi kita batuk-batuk ya. Nah itu bisa kalau udah batuk, apalagi bersin itu dropletnya ini bisa terbang sampai 6 meter ya, nah, sehingga bisa ada penularan di situ ya. Jadi kalau motivasi dari luar itu tadi ya, ayo kita harus memang kayak semacam iming-iming. Ayo taat prokes ya Bu ya. Ibu kalau taat prokes, waduh Ibu ini pahlawan kemanusiaan loh Bu, ini harus gitu ya. Harus ada sanjungan, ucapan terima kasih ya. Insentif itu tidak harus berupa uang, tetapi mungkin kita tepuk punggungnya, terima kasih udah ini bekerja sama. Ibu silahkan memberitahukan yang lain gitu ya. Nah kalau hukuman itu ya bukan berarti hukuman yang berat, tetapi ada sanksi-sanksi bagi yang tidak taat ya. Kita juga bisa memberikan nasihat-nasihat dan dorongan-dorongan ya. Tapi kalau motivasi dari dalam, orang yang sudah termotivasi karena dia merupakan ada kebutuhan ya, ada kepentingan. Dia tahu kalau saya pakai masker, kalau saya taat 3M itu manfaatnya apa, dia sudah tahu. Bahkan dia mengajak orang lain ya. Jadi karena merasa itu sesuatu yang bermanfaat, yang menguntungkan, sehingga dia mengajak orang lain gitu ya. Nah, sehingga terjadilah perubahan perilaku itu ya. Jadi strategi perubahan perilaku itu melalui edukasi, sosialisasi, dan juga mitigasi ya. Jadi kelompok masyarakat wilayah dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang rendah itu juga kita harus edukasi di sana ya. Kemudian kita sosialisasikan pada keluarga-keluarga, pada remaja, pada pemuda, teman-teman adik-adik semua ya, komunitas adik-adik semua diberitahukan. Kemudian juga peserta didik itu ya, jadi anak-anak sekolah dan lain-lain itu harus kita beritahukan juga. Karena untuk pandemi ini supaya berhenti, itu perubahan perilaku tidak hanya terjadi pada individu saja. Mulainya dari individu, kemudian terus ke keluarga, akhirnya terus ke institusi, komunitas, dan akhirnya seluruh wilayah. Sehingga bisa terjadi herd immunity. Nah, katanya DKI Jakarta ini sudah herd immunity ya, karena sudah 70% masyarakat DKI ini sudah divaksin ya, sehingga angkanya turun terus. Nah, ini semoga di tempat-tempat lain juga bisa terjadi seperti ini. Ini yang diinginkan Pak Presiden ya. Terus, Bu Yuni izin Pak Sony udah bergabung. Ya silakan Pak Sony. Ini tadi mohon maaf kami mengisi waktu sebelum Bapak hadir. Nah, saya rasa
Mungkin saya cukupkan sekian dulu dan bisa diteruskan oleh Pak Sony. Monggo Pak Sony, disilahkan. Ya baik, makasih Bu Yuni. Saya masih di jalan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak membuka kamera, mohon maaf. Dan juga sinyalnya mungkin nggak stabil. Jadi begini sebetulnya, yang paling penting adalah teman-teman Kemenpora, terima kasih. Ada Pak Asdep di sini ya? Ada Pak. Ada Pak. Oh ya, makasih Pak. Dulu teman saya itu namanya Alfredo di Kemenko PMK. Sudah pindah ke olahraga Pak. Oh, pindah ke olahraga ya sekarang ya, Pak Alfredo ya. Ya baik. Tadinya saya mau ajak Pak Nyoman sekalian nih. Jadi gini Pak, makasih banyak atas bantuannya. Intinya kami ingin mengajak organisasi kepemudaan untuk mendukung menjadi duta perubahan perilaku. Sekarang kan kami punya program namanya program Duta Perubahan Perilaku, itu sebetulnya mengajak keterlibatan seluruh stakeholders, seluruh masyarakat. Sekarang jumlahnya ada sekitar 111.000 di seluruh Indonesia, ada di 34 provinsi. Dan kalau keterlibatan para organisasi kepemudaan ini bisa intens, wah sangat bagus. Intinya kami sangat welcome, dan memang masih banyak hal yang harus kita lakukan. Tetapi kalau pencapaian selama PPKM darurat ini, walaupun sempat turun ya di awal, di minggu pertama dan minggu kedua Juli kepatuhan protokol kesehatan, tapi sekarang sudah sangat tinggi ya. Jadi sudah membaik sekali dibandingkan pada awal Juli dan pertengahan Juli. Kemudian ada beberapa PR kita, diantaranya adalah di luar Jawa terjadi kenaikan kasus yang cukup tinggi. Terus kemudian di Jawa ini masih fluktuatif. Jadi ada kabupaten kota yang belum bisa optimal, tetapi cukup banyak yang kinerjanya membaik. Tapi secara nasional kinerja kita alhamdulillah membaik. Hanya saja kita tahu bahwa butuh persistensi, ya, butuh konsistensi, dan butuh dukungan semua pihak sehingga kita bisa terus melandai menuju ke positivity rate di bawah 5%. Positivity rate kita masih 19% sekarang. Jadi ini sudah sangat baik dibanding 40% beberapa minggu yang lalu, tetapi masih jauh dari angka 5%. Dan yang paling utama supaya tidak terjadi penularan adalah menerapkan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Dan peran utama dari Duta Perubahan Perilaku adalah mengedukasi tadi. Jadi intinya kami sangat senang kalau di tempat Bapak berkenan untuk mengkoordinasikan lalu membantu untuk menghimpun kekuatan para organisasi kepemudaan terlibat aktif di dalam program ini, kolaborasi dengan Kemenpora. Gitu Pak Asdep, kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony. Mungkin saya sedikit ini ya, boleh Pak Abrar izin Bu Yuni. Ya, Pak Sony. silakan Pak. Jadi memang mungkin ini baru langkah pertama lah, bisa dibilang ini langkah kanan lah kita antara tim Satgas dengan Menpora, walaupun mungkin ada teman-teman lain dari organisasi kepemudaan yang secara parsial sudah melakukan kegiatan bersama dengan teman-teman Satgas, baik itu mungkin ada di provinsi ataupun di kewilayahan lain gitu ya. Jadi memang kepemudaan ini khususnya yang adik-adik yang berada dalam komunitas ataupun organisasi ya, sangat besar sebetulnya Pak Sony, Bu Yuni, sangat besar jumlahnya. Kalau mungkin bisa kita bentuk lagi bagaimana kerjasama ini ataupun melibatkan pemuda ini lebih masif lagi melalui organisasi melalui kelembagaan Kemenpora yang sebagai penyambung lah istilahnya. Nanti insya Allah bisa kita perlebar lagi ini cikal bakal yang luar biasa ya, bisa bilang langkah kanan ini. Memang kemarin ada berapa organisasi teman-teman memang terlibat di beberapa kegiatan di Satgas, tapi itu parsial secara non kelembagaan Kemenpora.
Mungkin dengan ini bisa kita pertegas lagi nanti secara kelembagaan Kemenpora bisa langsung bergandengan tangan dengan Satgas untuk itu. Saya rasa itu Pak Sony. Terima kasih Pak Sony. Kebetulan dulu mungkin saya nggak lihat wajah Pak Sony, atau saya pengen lihat wajah Pak Sony mana nih. Kebetulan Pak Sony saya apa ya ya sama Pak Sani Satyasana Nugraha. Oh, saya BPPT Bapak. Sama-sama di BPT dulu. Oh, iya. Ada beberapa teman-teman di BPT yang ada di Kemenko PMK. Oh iya, Pak Aris, Pak Iwan, Eka. Sama iya, juga kan? di PNPB ada beberapa teman juga yang seangkatan saya yang ada di sana. Oh iya, Pak Lili kan? Pak Lili benar, ada yang pernah bareng, ada Pak Bambang, ada Pak siapa di sana. Iya Pak. Siap. Tapi dengan senang hati. Jadi terima kasih banyak ini, karena kalau dikoordinasikan oleh Kemenpora itu luar biasa. Makanya saya bilang sama Mbak Tiwi, saya bilang sama Bu Yuni, udah ini pokoknya jangan sampai ini miss ini. Ini udah luar biasa Kemenpora berkenan untuk mengkoordinasikan. Ini kan kita bisa kolaborasinya jadi jauh lebih masif daripada organisasi. Betul Pak Tony. Ya, terima kasih ya, Pak Bro. Ya, baik. Saya baru sampai kantor ini. Oke, terima kasih Pak Sony. Penegasan tadi dan juga resume eksekutif tentang perkembangan Indonesia, dan juga respon dari Pak Deswan untuk mempertegas lagi adanya dukungan dari Kemenpora seperti itu. Dan mungkin untuk ritmiknya ini biar tetap jalan, mungkin saya harapkan itu Bu Yuni bisa melanjutkan lagi tadi penjelasannya, karena tanggung tadi ada di tengah jalan seperti itu. Mungkin saya persilakan Bu Yuni melanjutkan lagi untuk penjelasan biar lebih lengkap ke para koordinator dari organisasi pemuda di Kemenpora yang juga mengikuti acara ini. Monggo Bu Yuni, silakan. Bu Yuni, silakan. Unmute. Masih mute, Bu. Mohon maaf. Jadi Pak Abrar ini beberapa waktu yang lalu beliau mengikuti pelatihan yang Abu Dhabi itu, Pak. Jadi kemudian beliau melihat mengikuti pelatihan sampai selesai, dan kemudian memberikan masukan kepada Kemenpora Pak Deswan. Seperti itu Pak. Jadi kita terima kasih. Bagus banget, bagus. Terima kasih banyak Pak Abrar. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mohon izin kami meneruskan presentasi tadi. Silakan Mbak Tiwi. Ya, ini udah selanjutnya ya. Ya, jadi ini mengenai Duta Perubahan Perilaku yang nanti adik-adik bisa bergabung di sini ya. Jadi sampai saat ini Duta Perubahan Perilaku ini jumlahnya sudah 111.430 orang. Ya. Tetapi tadi saya sampaikan kalau jumlah rakyat di Indonesia itu lebih dari 270 juta. Jumlah ini masih sangat kurang ya. Waktu itu kita rapat dengan Kemenko Polkam. Waduh, itu kan Duta Perubahan Perilaku tuh bagus sekali. Harusnya jumlahnya tuh paling tidak 1 juta gitu. Nah, makanya ini kalau ada adik-adik dari Pepelingasi Indonesia ini bisa bergabung di sini. Nah, ini jumlahnya akan ada juga dari Maritim Muda, kemudian yang kapal Pemuda Nusantara juga, tapi saya lihat belum gabung gitu ya. Iya. Karena ini segmennya juga beda-beda, tapi sumbernya itu pemuda yang usia antara 15 sampai 30 tahun. Waduh, benar-benar pemuda yang lagi produktifnya itu Pak ya. Siap. Terima kasih sekali. Jadi ini sejauh ini nih dari Duta Perubahan Perilaku ini ada dari penyuluh, mahasiswa, Satpol PP, kader kesehatan, posyandu, tokoh-tokoh agama ya.
dan yang paling banyak memang mahasiswa-mahasiswa ya. Jadi karena mahasiswa-mahasiswa ini nanti bisa ada mereka oleh universitasnya itu bergabung pada saat KKN, kemudian dihitung sebagai SKS seperti itu ya. Jadi, nah kemudian apa sih tugas Duta Perubahan Perilaku begitu kan? Nah di sini yang pertama itu memang harus dia menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan 3M. Kok 3M, Bu? Kami udah 5M, ada yang 7M begitu ya. Ya, itu perkembangan itu silakan aja, tetapi instruksi awal dari Pak Presiden itu 3M ya. Jadi yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mengurangi menjauhi kerumunan, dan yang ketiga itu mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir ya. Kalau dikembangkan lagi 5M, 7M silakan saja, tapi kita tidak ingin membuat masyarakat jadi bingung dan ngafalinnya juga agak susah gitu ya. Jadi yang setelah menjadi teladan kemudian kita melakukan edukasi dan sosialisasi tentang COVID-19 dan 3M. Nanti pada saat pembekalan atau pelatihan itu akan ada juga substansi-substansinya. Jadi misalnya penularan COVID itu seperti apa, bagaimana mencegahnya, kemudian virusnya itu apa aja, yang berkembang seperti apa. Nah ini nanti adik-adik ketahui semuanya. Dan kemudian juga bisa tadi yang saya sampaikan bisa diunduh di Instagram kami ya, di follow @satgas perubahan perilaku. Nah, itu bisa mengambil apa namanya pedoman-pedoman dan buku-buku macam-macam di sana ya. Juga ada kita kerjasama dengan PFN itu ada melalui boneka unyil gitu ya. Kemudian juga ada komik-komik ya. Jadi kemudian yang kedua melakukan edukasi dan sosialisasi tentang COVID-19 dan 3M ini kepada masyarakat. Paling tidak mulai dari tadi diri sendiri menjadi teladan, kemudian kepada keluarga kita ya. Keluarga kita udah harus mulai tahu anak-anak bagaimana kalau keluar rumah harus pakai masker, kemudian kalau gimana yang setiap hari ke pasar ya, yang di rumah mungkin karena banyak sekali yang hanya ibu-ibu sudah yang sepuh-sepuh yang sudah lansia. Saya di rumah aja, ini ada kejadian di tempat saya nggak usah vaksin karena saya nggak keluar-keluar rumah gitu ya. Jadi nggak perlu vaksin lah saya gitu. Tapi kemudian cucunya ini main gitu, kena terus batuk-batuk. Dia sih OTG ya, cuman batuk-batuk biasa. Kami kemudian menularkan kepada neneknya karena kondisinya sudah tua. Ya, biasanya kalau sudah umur 60 ke atas kena COVID itu, kalau bisa selamat itu benar-benar mukjizat dari Allah ya. Biasanya kalau udah 60 ke atas itu banyak sekali yang meninggal ya. Ya kalau udah itu ya. Apalagi yang gejalanya berat dan dia punya komorbid, punya penyakit lain gitu ya. Biasanya tambah berat gitu ya. Nah, kemudian melakukan pembinaan kedisiplinan masyarakat, institusi lembaga dapat berkoordinasi dengan DPP lain dan Satgas daerah ya. Jadi hubungi Satgas daerahnya, kemudian bagaimana cara supaya terjadi kedisiplinan tadi tidak hanya kepada 1-2 orang saja, tetapi masif ke seluruh daerah itu ya. Kemudian setelah itu, nah ini yang disampaikan oleh Pak Abrar tadi, melaporkan hasil pemantauan dan edukasi melalui aplikasi monitoring perubahan perilaku dan Google Form ya. Jadi mungkin Google Form mungkin nanti di sini ada teman saya ya, ada Mas Gana, ada Mas Dodi. Nanti hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan oleh Mas Gana. Ya. Ditanyakan kepada Mas Gana. Jadi di sini itu tadi yang pakai Android tadi ya. Nah, pada saat melaporkan itu nanti diajarkan bagaimana sih aplikasinya itu, bagaimana mendownloadnya, bagaimana cara melaporkannya, terus kalau ada foto-fotonya seperti apa. Nah ini nanti semua secara detail diberikan pada waktu pembekalan. Ya. Nah, terus ini alur kerjanya ya, alur kerja Duta Perubahan Perilaku. Itu yang pertama nanti mendaftar ya. Jadi setelah ini kalau kita sepakati
akan ada bahwa adik-adik pemuda ini sudah setuju mau bergabung sebagai duta perubahan perilaku. Nah, kemudian nanti kita berikan link pendaftarannya ya. Nah, jadi Google Form-nya itu nanti diisi ya untuk mendaftar, karena dengan mendaftar itu adik-adik tercatat ya sebagai punya akun di sana di aplikasi itu. Nah, nanti setelah mendaftar sekian banyak gitu ya, mungkin setiap 50 orang begitu langsung sama teman-teman yang di Satgas ini langsung dimasukkan, dibuatkan akunnya begitu ya. Jadi terus kerjanya begitu. Jadi 50 atau 100 baru dimasukkan sekaligus gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencepakati kapan mau ada pembekalan dan pelatihan ini ya. Nah, setelah itu kemudian mengikuti pelatihan tadi. Nah, setelah mengikuti pelatihan atau pembekalan tadi, kemudian mulailah menggunakan aplikasi monitoring perubahan perilaku itu ya. Nanti ada username dan passwordnya masing-masing. Biasanya itu nomor HP-nya ya. Jadi username-nya nomor HP, passwordnya juga nomor HP begitu ya. Kemudian setelah itu melaksanakan tugas sebagai duta perubahan perilaku. Mulailah ya bergerak dan bergerak ya. Jadi tiap hari bergerak, bahkan di Satgas itu kita mensyaratkan paling tidak sehari itu melakukan 10 kali pergerakan gitu ya. Sehingga dalam 25 hari itu ada 250 laporan ya, sudah bergerak di sini itu setiap pergerakan difoto, dilihat ini gitu ya, dilaporkan. Ini bergeraknya, oh saya di kelompok ini masuk gitu ya. Nanti gimana kalau saya melaporkan, kalau saya memberikan kepada sosialisasi individu sama kelompok, bagaimana cara melaporkannya? Nah itu nanti akan diberikan semua oleh Mas Gana atau Mas Dodi ya. Kemudian kita akan menilai ya, biasanya gitu. Jadi nanti di antara pemuda-pemuda ini, waduh siapa yang paling gesit, yang paling banyak melakukan sosialisasi, yang paling banyak melakukan pelaporan. Nah, itu ada penilaiannya ya. Ya, terus. Nah, kemudian ini adalah kegiatan lapangan Duta Perubahan Perilaku ya. Jadi tadi mulainya itu mengunjungi lokasi publik misalnya di situ, terus kemudian atau mengunjungi institusi, lembaga, keliling, mencari kerumunan warga dan lain-lain, kemudian melakukan edukasi kepada warga ya. Jangan dianggap bahwa semua orang tuh begitu diedukasi itu menerima ya. Banyak juga yang menolak karena kenapa tadi datanya ada 30% yang masih belum taat begitu ya. Nah, itu karena mereka tidak menerima. Bahkan di beberapa daerah itu ada yang tidak percaya ada COVID, itu tidak percaya. Ya. Jadi mana COVID, nah, gitu ya. Bahkan waktu itu yang viral itu ya, sampai anggota DPR aja ada yang nggak percaya sama COVID begitu ya. Jadi bukan hanya ke orang tidak berpendidikan ya, tapi mindsetnya orang itu berbeda-beda. Jadi ada yang walaupun dia tahu berpendidikan, dia tahu pandemi, tapi dia percaya, saya sih percaya walaupun ada COVID, tapi saya nggak bakal kena saya. COVID nggak berani sama saya. Ada juga yang begitu ya. Nah, jadi kalau menerima, nah itu bagus sekali. Dan kalau berhasil menerima berarti adik-adik berhasil melakukan sosialisasi ya. Nah, tapi kemudian kalau tidak terima ya, berarti nggak berhasil ya. Mereka tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan ya. Nah, itu di dalam laporan ditulis. Jadi ada yang ini menerima, ada yang tidak menerima, bahkan ada yang berkomitmen. Berkomitmen itu artinya dia tidak hanya menerima, tapi dia bersedia menyebarluaskan kepada keluarganya atau kepada temannya dan lain-lain ya. Itu jadi tugasnya kira-kira kelihatannya enteng, cuman seperti itu aja begitu loh ya. Tapi ini adalah tugas mulia ya. Jadi adik-adik ini di sini mencari KMS gitu ya kira-kira. Kartu menuju surga lah kira-kira begitu ya.
Kalau tiap hari udah bekerja yang lain-lain yang untuk dunia, nah ini adalah tugas kemanusiaan, adik-adik pahlawan kemanusiaan, kira-kira sudah punya kartu untuk menuju surga, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang karena menyelamatkan bangsa kita ya, janganlah sampai mereka itu, masa mereka harus merasakan COVID dulu, sakit dulu baru percaya ya. Banyak yang begitu sakit baru, oh iya percaya ya. Waktu itu yang viral juga, dia bilang pokoknya percayalah sama pemerintah. Kalau ada yang ngomong macam-macam itu udah jangan dengerin. Ini saya udah ngerasain sambil menggos-menggos gitu ya, sambil ngos-ngosan. Ini benar-benar, ayo jangan sampai kayak saya. Jadi itu juga ada videonya yang seperti itu ya. Tapi yang nggak percaya juga banyak ya. Terus, nah ini adalah aplikasinya ya. Jadi ini gambaran yang sebelah kiri ini adalah handphone adik-adik ya. Di Android ya, jadi baru hanya bisa di Android, belum bisa di laptop atau iOS gitu ya, jadi hanya bisa di Android dulu. Nah, kemudian aplikasinya itu diunduh melalui link ini ya, jadi @satgas perubahan perilaku. Jadi belum ada di Play Store-nya, jadi harus buka ini di di Instagram-nya ya. Jadi atau ini ada linknya yang di bawah ini ya. Ya, terus Mbak. Nah, ini tadi pedoman-pedoman dan panduan-panduan perubahan perilaku yang sudah ada di Instagram itu ya. Jadi wah, ini banyak sekali ya. Pedoman perubahan perilaku ini bahkan sudah diterjemahkan menjadi 107 bahasa daerah. Ya, jadi nanti tinggal adik-adik dari daerah mana dilihat aja, kemudian disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Nah juga ada mulai pedoman mitigasi, ada kesehatan jiwa, bagaimana kalau kena COVID itu ya, jadi kira-kira terganggu seperti apa gitu ya, dan lain-lain, ini semuanya ada di sini. Terus, nah ini juga ini yang saya sampaikan tadi, lagu-lagu ya, kita banyak melakukan kerjasama, ya lagunya pasti juga mengenai supaya patuh pada protokol kesehatan ya. Ada pada seniman Madura pun kita kerjasama ya, karena waktu itu kasus di Bangkalan itu langsung meledak dan semuanya rakyat di situ tidak percaya COVID begitu ya, sehingga kita lagu-lagu ini dengan pakai bahasa Madura untuk di setel di sana begitu kira-kira. Dan juga bagi yang suka wayang golek, wayang kulit ya, wayang Bali sekarang sedang dalam proses bekerja sama, nantinya ada wayang Bali, juga ada kesenian-kesenian Melayu dari Riau dan lain-lain. Nah, ini komik-komik ya, ini kesukaan anak-anak muda biasanya, bagaimana nah ini PPKM darurat misalnya itu seperti apa gitu ya, dan sebagainya ya. Terus ini masih ya, ini ada poster, flyer, edukasi dan lain-lain yang misalnya kemarin pada waktu kurban, hewan kurban itu kita membuka flyer seperti ini ya. Kemudian panduan memberikan ASI kepada bayi ya, tapi di masa COVID ini seperti apa begitu ya, itu semuanya kita buat semua. Terus nah, itu. Jadi itu penjelasan secara singkat ya. Nanti secara komplitnya, secara lengkapnya itu akan disampaikan pada waktu pembekalan ya. Jadi di sini memang ini ada yang selalu kita di TV-TV ya, adik-adik pastinya tahu semua. Jadi pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati ya. Gitu. Jadi itu intinya itu memang di situ ya. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan penjelasan yang secara singkat ini bisa cukup membuat adik-adik tahu mengenai wawasan kira-kira menjadi duta perubahan perilaku itu seperti apa. Demikian Pak Deswan, Pak Abrar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Mungkin sebagai informasi awal buat teman-teman di Satgas,
di organisasi pemuda Kemenpora ini, misalnya di PP Lingase itu banyak yang para senimannya juga gitu, dan beberapa menciptakan lagu-lagu tentang tema lingkungan, tema tertentu, dan juga tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Ardiansah dari Jawa Tengah, karena kebetulan dia juga aktivis budayawan gitu. Dia juga sudah membuat wayang milenial, Bu. Jadi itu juga bisa diisi konten-kontennya terkait dengan promosi untuk perubahan perilaku seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mengeksplor ya kapasitas dari adik-adik kita yang ada di Maritim Muda, di PP Lingase, di organisasi pemuda lainnya di bawah asuhan Kemenpora ini. Gitu. Untuk selanjutnya, silakan dari bapak-bapak, ibu, dan adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan. Saya lihat tadi di chatting juga ada yang nanya. Mungkin Bu Romi bisa bantu kalau yang di chatting pertanyaan-pertanyaannya. Silakan. Mungkin dari Pak Deswan mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak. Seperti itu. Izin Bu Romi, Abraham, teman-teman semua, Bu Yuni, ini memang ini kan kalau kita lihat dari sana lebih tadi pendaftaran lebih ke pribadi ya, pribadi nanti masuk perorangan tapi dikoordinir oleh teman-teman di kelembagaan organisasi, jadi bisa biar nanti lebih masifnya nanti masuk ke organisasi. Nah ini memang tentunya supaya itu juga karena istilahnya adik-adik ini entah itu secara pribadi ataupun mengatasnamakan organisasinya, kelembagaannya, tentunya harus ada yang kontrol lah ya gitu ya. Untuk itu mungkin kontrol melekatnya ya dari adik-adik itu sendiri ya, teman-teman di organisasi itu. Karena kelihatannya mudah gitu, seperti kelihatan mudah, tapi kreativitas ataupun talenta dari adik-adik nanti yang bergerak itu sangat menentukan, karena pada dasarnya ini kita berpacu dengan penyakit itu sendiri. Kedua memang tidak mudah kita tadi seperti Ibu Yuni bilang untuk buat orang percaya atau mau ngikut atau mau itu ya, seperti hal yang sederhana saja seperti kita ingin merubah selera ya, mengubah selera ya kan, yang nggak mudah juga gitu ya, apalagi udah kebiasaan misalnya sesek nih pakai masker ya, udah ini kan ada faktor bisa karena biasa gitu kan, harus itu bagaimana ini supaya juga tidak berhenti atau tidak henti-hentinya adik-adik nanti yang bergerak itu melakukan terus gitu ya, supaya masyarakat ataupun paling tidak di sekelilingnya ya, para kaum muda, atau bisa jadi mungkin nanti adik-adik ini ada yang mungkin sebagai influencer gitu ya, paling tidak sebagai pengikutnya gitu ya, untuk ini lebih masif lagi nanti. Memang tidak mudah juga karena kalau nanti adik-adik atas nama lembaga atau paling tidak organisasi adik-adik sendiri, itu perlu juga ada hal-hal ya, dan tanda petik mungkin etik dibawa juga ya nanti, mungkin dalam yang ikut dalam satgas ini, atau dalam aktif gitu ya, nanti aktif yang adik-adik yang atas menambahkan lembaga, perlu juga konsolidasi di adik-adik sendiri gitu ya, jadi biar nanti terkontrol ya, tidak tertutup kemungkinan karena dalam kejadian sehari-hari hoak yang begitu banyak ya, jangan sampai nanti ada kesalahan kecil, mungkin ada ketidaktahuan harus berak bagaimana, itu bisa menjadi titik balik dari orang yang tidak suka umpamanya ya, dan tidak tertutup kemungkinan itu ya, kita perlu juga ya, jadi menjaga itu
saya pikir adik-adik bisa lah jadi bersama ya, bersama saling menjaga gitu ya, karena adik-adik nanti akan bergerak membawa nama kelembagaan adik-adik ya, kelembagaan adik-adik. Mungkin gitu Bu Yuni, nanti perlu di apa namanya, dalam pembekalan itu ya, pembekalan perlu juga kita ingatkan. Ini memang karena masih banyaknya juga hal yang sifatnya hoak-hoak itu, dan nanti entah itu yang berbau politis, entah apa situ, tapi dalam pergerakannya sendiri ya itu luar biasa ya. Entah ada apa pembelokan informasi, entah apa ya, entah itu, saya pikir itu menjadi ini saja, menjadi apa untuk saling mengingatkan saja gitu, bahwa tidak tertutup kemungkinan itu nanti di lapangan. Adik-adik perlu yang berkoordinasi erat ya. Kalau yang pertama jadi yang membawa nama lembaganya gitu. Ya Bu Yuni, mungkin nanti yang saya ingin pada saat namanya pelatihan ya, pembekalan nanti, bahasa pembekalan. Ini adik-adik ini ya karena mereka harus bergerak Bu ya, harus bergerak, nanti semua kan di bawah koordinasi Satgas Bu ya, itu ya. Iya. Ya, penuh di bawah koordinasi Satgas. Jadi mereka memang karena tadi mereka harus mendaftar harus ini, dan mereka di bawah pantauan Satgas begitu Bu, ya Bu Yuni ya. Jadi Pak, nanti mendaftar bisa atas kita memberikan Google Form pendaftarannya itu atas nama Pepelingasi Indonesia. Kelembagaan ya. Ya, kelembagaan saja. Jadi nanti daftar semua di situ. Namun ini kan adik-adik kan dari teman-teman ini dari punya organisasi masing-masing ya. Misalnya dari tadi dari Maluku ingin mengajak yang lain-lain lagi untuk menjadi bergabung lah. Silakan, itu dari organisasi dia gitu. Ke pengembangan selanjutnya. Tapi yang untuk awal ini masuk itu sebagai Pepelingasi Indonesia gitu. Jadi seragam semuanya masuk ke situ. Nah, nanti kalau ada perkembangan selanjutnya, nah itu disilahkan atas nama yang lain. Dan kami terima kasih sekali ini Pak Abrar, tadi ada banyak seniman di sini ya, dan juga ada sudah ada wayang milenial dan macam-macam. Ini nanti bisa bekerja sama dengan kami Pak untuk mengembangkan itu, dan karena kita memang perlu kalau bisa kita punya kesenian-kesenian dari seluruh daerah begitu ya, sehingga bisa untuk sosialisasi ke daerah masing-masing itu ada yang dengan bahasa daerahnya dan menarik begitu ya. Jadi itu kira-kira seperti itu. Ya. Entry point untuk cara masuk ya Bu ya ke masyarakatnya. Gitu. Ya. Melalui pendekatan budaya seperti itu. Iya betul. Nah ini Bu ada pertanyaan dari Mbak Cindy ini. Dia sudah menjadi duta perilaku dan SK-nya berakhir Desember 2020. Nah itu apakah ikut baru lagi atau bagaimana? Ikut kembali mungkin pakai istilahnya bendera IKP Pepelingasi seperti itu. Karena dia habis SK-nya Desember 2020. Jadi sudah ada nih yang jadi duta perilaku. Iya, bagus. Mungkin Mas Dodi atau Mas Gana silahkan dijawab ya. Kalau itu setahu saya kalau sudah jadi duta perubahan perilaku dia sudah ada namanya di situ. Tapi kalau SK-nya berhenti dan lain-lain seperti apa? Silakan Mas Dodi. Iya. Mohon izin Bu Yuni, Pak Abrar, Pak Deswan. Untuk yang Mbak Cindy ini tadi saya coba cek ya dari Subbid edukasi ya Mbak Cindy ya. Iya betul. Iya Subbid edukasi. Jadi sebenarnya kalau masalah aplikasi ini tetap ada, tetap aktif akunnya. Cuman mungkin nanti kalau misalnya subinduknya itu berubah juga kan, jadi nanti kita pindahin ke yang subinduk yang baru gitu mungkin Mbak Cindy gitu. Jadi kalau akunnya sih tetap ada,
nanti tetap melakukan pelaporan atau segala macamnya tetap sama, tapi nanti subinduknya kita pindahin ke subinduk yang baru gitu. Mungkin juga nanti kan ini bentuknya ini adalah DPP Gerakan, jadi ya DPP Gerakan mungkin sedikit berbeda dengan subit edukasi yang tahun kemarin sudah berjalan gitu. Mungkin itu Bu Yuni. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Silakan untuk ini yang mau menanyakan dari Bu Rohmi juga bisa Ya. menanyakan. Izin bertanya. Siap. Ya, makasih waktunya. Izin bertanya. Silakan Bu. Ya Bu Yuni, kalau ini apakah harus usia pemuda 16 sampai 30 tahun atau segala usia bisa? Karena kami juga punya pramuka dan komunitas-komunitas lain yang usianya rentangnya dari TK sampai SMA sampai kuliah, Mbak. Ini sampai pengajian juga ada gitu. Iya. Ya, sampai grup-grup pengajian ibu-ibu juga ada. Jadi mohon infonya apakah boleh berbagai usia ataukah dibatasin usia pemuda. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rohmi. Jadi paling tidak usia 16 ke atas ya Bu ya. Karena dia memberikan sosialisasi kepada warga, pada penduduk. Itu kalau usianya masih terlalu muda takutnya kamu ini anak kecil ngomong apa begitu ya. Nggak dipercaya begitu, takutnya begitu. Jadi kalau udah 16 ke atas paling tidak dia sambil dengan gayanya seperti apa masih bisa diterima begitu Bu. Tapi kalau batas sampai umur berapa itu tidak ada batas Bu. Ada banyak yang umurnya lebih dari 50 tahun, 60 tahun masih bisa. Yang penting ada kemauan untuk gerak. Terima kasih Bu Rohmi. Siap, makasih Bu Yuni. Bu Yuni izin nambahin sedikit yang soal edukasi, sosialisasi dan edukasi yang tadi. Ya. Jadi mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa dulu rata-rata itu paling banyak itu mereka melakukan sosialisasi dan edukasinya itu melalui media sosial. Jadi mereka mengupload atau mencari bahan-bahan tentunya juga bisa didapatkan dari Instagram kami. Di situ juga udah banyak kali yang sudah dijelaskan oleh Bu Yuni. Itu lalu disebarkan melalui medsosnya. Jadi sosialisasi dan edukasi ini nggak harus selalu dengan bertatap muka gitu. Jadi tetap bisa juga melalui media sosial. Nanti sama prosesnya juga di aplikasi kami pelaporannya. Nanti dicatat misalnya berapa orang yang like atau yang berkomen atau yang share itu nanti dicatat baru dilaporkan di aplikasi kami gitu. Terus juga tadi Bu Yuni juga sudah sempat menyinggung tentang menjadi teladan ya. Jadi menjadi teladan mungkin jadi teladan di diri sendiri baru kemudian di lingkungan terdekatnya dulu mungkin ya Bu melakukan sosialisasinya mungkin di keluarganya lalu di teman-teman sebelahnya baru melebar ke komunitasnya dan yang lain gitu. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oh ya, mungkin juga saya menambahkan informasi buat tim dari Satgas COVID-19 ini di PPLingAC dan di beberapa unit binaan dari Kemenpora ini itu banyak di kita itu yang statusnya itu influencer. Jadi beberapa itu punya pengikut ribuan gitu. Malah saya sering ikut Instagramnya Bu Rohmi gitu karena saya fansnya Bu Rohmi seperti itu. Jadi di beberapa saya lihat misalnya di angkatan pertama PPLingAC itu beberapa orang ini kebetulan di provinsinya itu menjadi pemuda pelopor dan pemuda teladan sehingga di lingkungan sekitar mereka sendiri itu mereka itu bisa jadi kiblat gitu ya. Jadi format-format seperti ini itu bisa jadi istilahnya tadi itu pelaporan. Jika dia membuat satu konten kemudian dilihat oleh sekian orang, kemudian di-like oleh berapa orang itu bisa dilaporkan. Dan ini saya rasa anak-anak muda itu dengan budaya seperti itu sangat familiar dan itu bisa mendukung program di perubahan perilaku. Silakan dari anak-anak muda bisa ada yang nanya, itu ada Mas Kaisar ya, itu bisa menanyakan karena konteksnya ini mungkin tidak hanya PPLingAC, jadi ada juga dari anak-anak muda di maritim ya, yang jumlahnya juga cukup besar, ini bisa berkontribusi juga. Silakan mungkin dari Mas Kaisar.
Ini ada pertanyaan dari Mas Ori. Mas Kaisar, silakan. Mas Kaisar dulu kah? Ya, Monggo. silakan. Monggo, Ya. Mas Kaisar. Terima kasih Pak Abrar. Selamat siang Pak Deswan, Pak Abrar, Bu Rohmi, dan juga Bapak Ibu dari tim Satgas, Bu Yuni. Izin saya Kaisar Akhir, Ibu Ketua Umum Maritim Muda Nusantara. Kami ingin melaporkan bahwa saya saat ini bersama Saudara Sultan Ibrahim, Direktur Program dan Kemitraan di Maritim Muda Nusantara. Jadi untuk kami melaporkan bahwa saat ini Maritim Muda sendiri sudah memiliki anggota lebih dari 5.000 pemuda seluruh Indonesia dengan organisasi daerah di 34 provinsi, tingkat organisasi daerah tingkat provinsi, dan 47 organisasi cabang tingkat kabupaten kota, Ibu Yuni. Kemudian kami tahun kemarin dengan inisiatif juga sebetulnya kami juga telah memulai membuat video ajakan untuk tetap di rumah saja, memakai masker, makan ikan biar kuat, seperti itu. Minum vitamin, dan juga berolahraga. Nanti bisa saya share juga mungkin link YouTube-nya. Nah, tapi itu versi tahun lalu, 2020 di bulan April atau bulan Mei gitu kami buatnya. Kemudian, dan itu yang ngisi semua pengurus Maritim Muda dari Aceh sampai Papua, Ibu. Nah, kemudian kami komitmen untuk membantu menjadi duta perubahan perilaku ini, dan ada pertanyaan dari kami, apakah ada satu sumber link materi untuk kami siapkan gitu, Bu. Jadi agar apa yang nanti kami sampaikan di dalam media sosial, konten, publikasi, dan juga sosialisasi dengan berbagai media sosial yang kita punya, itu tidak melenceng dari rambu-rambu ataupun panduan mungkin materi yang harus kita sampaikan, seperti itu, Bu. Itu kemudian yang kedua, kira-kira yang namanya anak muda kan, Bu, pasti adalah pertanyaan, kira-kira fasilitas apa sih yang didapat sebagai duta, nah gitu, Bu. Apa sih bentuk dukungan dari kami sebagai duta gitu dalam bertugas, mungkin itu, Bu. Terima kasih, Bu Yuni. Ya. Oke, mungkin Terima bisa kasih. langsung dari Bu Yuni ya, langsung dijawab biar tidak terputus alur diskusinya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Mas Kaisar. Wah, hebat banget nih ya, Maritim. Anggotanya banyak banget ya. Jadi nanti bisa juga itu Maritim menjadi duta perubahan perilaku semuanya, begitu ya. Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa materi-materi atau pedoman-pedoman dan lain-lain itu banyak ada di Instagram ya, di Instagram kami. Nah, nanti ikutin aja Mas Kaisar, ikut pelatihan dulu ya. Nanti di pelatihan itu kan diberikan materi-materi substansinya, dan biasanya materi substansi itu juga akan di-share ya ke peserta gitu. Nah, sehingga bisa di situ nanti ditularkan, diberikan kepada yang lain begitu ya. Nah, kalau teman-temannya itu kalau itu sebagai bentuk sosialisasi Mas Kaisar kepada teman-temannya, nah itu kemudian nanti dilaporkan di aplikasi monitoring perubahan perilaku. Saya tadi lupa menyampaikan ya, jadi aplikasi monitoring perubahan perilaku ini tiap hari itu dipantau oleh Kasatgas ya, Pak Rejen Ganip gitu ya. Jadi di situ nanti dilaporkan ya, dan Pak Menteri seperti Pak Erlangga, Pak Luhut itu punya link ya di situ ya. Jadi bisa melihat, dan di situ juga setiap saat kan ada lapor ke presiden gitu ya, rapat terbatas gitu. Itu semua kerja duta perubahan perilaku ini dilaporkan ke sana ya. Dan di situ nanti juga terlihat duta yang tadinya 50.000 bertambah menjadi sekian-sekian, dari mana saja, dari ini saja, itu kelihatan semua gitu ya. Nah, jadi kalau nanti disepakati, saya nggak tahu apakah namanya tadi ya Pepelingasi Indonesia, Pepelingasi gitu ya, itu, atau mau ada nama lain nanti mendaftarnya disepakati bersama namanya apa, itu monggo disilahkan saja. Bagaimana kalau pemuda Kemenpora saja? Monggo Bu, monggo. Jadi include. pemuda Kemenpora begitu ya. Karena kan
kalau Pepelingasi kan tadi mengenai lingkungan ya. Nah, Iya. jadi kalau pemuda Menpora gitu ya, ini berarti memang terdiri dari berbagai tadi ya. Ada maritim, ada lain-lain. Nah, itu. Silakan Bu. Kami menerima saja, nanti ada surat bahwa ingin ini dan siapnya kapan? Kami siap setiap saat mau mengadakan pembekalan itu kapan? Pembekalan itu tidak lebih dari 2-3 jam lah ya. Kira-kira seperti itu, hanya nanti mengenai aplikasinya yang penting itu aplikasi dulu bagaimana cara download, cara memasukkan laporan, cara foto itu harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Nanti Mas Dodi dan Mas Gana biasanya ya. Nah itu nanti yang nggak tahu di situ tanyakan ya sampai tahu. Tapi karena ini adik-adik ini semuanya adalah jago medsos ya, saya rasa tidak ada kesulitan lagi ya. Nah, kalau yang sudah setua-tua saya ini gaptek gitu ya. Oh ini gaptek. Nah kalau yang pemuda-pemuda ini cepat banget dia. Diterangin sebentar aja udah langsung jet, udah langsung download langsung ini gitu ya. Nah kalau saya, waduh tadi kayak Pak Abrar itu mau download nggak bisa begitu ya. Ya minta tolong anaknya lagi nggak ada nih gitu ya. Nah, jadi perlu seperti itu. Tapi kalau adik-adik yakin kami bahwa itu bukan suatu hal yang susah gitu ya. Dan yang penting nama Anda sudah tercantum bahwa kenapa dibilang duta perubahan perilaku. Adik-adik itu adalah duta dari Satgas kami ya. Dari Satgas Nasional punya utusan, punya wakil di daerah-daerah. Makanya dibilang duta perubahan perilaku. Jadi adik-adik adalah wakil dari Satgas Nasional. Jadi di sana harus ditunjukkan sebagai wakil dari Satgas Nasional itu kalau menjadi teladan ya benar-benar harus menjadi teladan begitu ya. Dan nanti bagaimana kalau dibelokkan ke politik ke ini ya itu kami tidak membahas itu ya. Jadi memang kami itu memang benar-benar sebagai duta perubahan perilaku yang bekerja untuk kemanusiaan ya. Jadi makanya dibilang pahlawan kemanusiaan. Itu kira-kira seperti itu. Nanti kalau maritim mau membuat sendiri, ini kita punya sekian ribu orang yang mau daftar Satgas perubahan duta perubahan perilaku maritim, disilahkan ya. Ada lagi karena adik-adik ini saya yakin di daerahnya masing-masing pasti juga punya komunitasnya sendiri-sendiri ya, silahkan ya. Demikian dari kami. Ada lagi? Terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan, ini dari Bangka Belitung. Itu dari Ori ini. Ori atau Oni ini. Ya, Ori itu dia merasa di Bangka Belitung kegiatan duta perubahan perilaku itu sepertinya tidak ada. Apakah mungkin kita sekalian aja minta dia ini Ori ini untuk sekalian jadi duta perubahan perilaku di Bangka Belitung juga, karena di daerah ini masih belum ada. Mereka menanyakan pendaftarnya di mana. Jadi ini seperti tadi arahan dari Pak Deswan bisa dikoordinir oleh Kemenpora ya, secara kelembagaan biar bisa satu pintu langsung semuanya ke Satgas. Jadi ini ada pertanyaan Bu dari Bangka Belitung yang ada di chatting. Belum terlihat adanya duta itu di Kepulauan Bangka Belitung. Kira-kira gitu. Bu Yuni izin menjawab sedikit. Ya silakan Mas Dodi. Ya, Pak Abrar mohon izin. Jadi kalau kata Mas Ori ini benar juga, maksudnya kalau dibilang ada, nggak ada, tapi ada Pak. Jadi gini, duta perubahan perilaku ini kami kan merekrutnya itu nggak berdasarkan wilayah Pak. Jadi berdasarkan misalnya ada yang per wilayah, tapi ada juga yang misalnya kami bekerja sama dengan Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu kami bekerja sama dengan mereka. Nah ternyata mahasiswanya itu adalah orang ini apa orang Bangka Belitung, betul Pak. Jadi kan sekarang mereka KKN itu di tempat masing-masing Pak. Nah makanya terdata oleh kami nih sekarang ada beberapa. Jadi ada juga yang kami melakukan rekrutmen itu adalah masyarakat umum. Jadi kami merekrut melalui Instagram siapapun yang ingin
menjadi duta perubahan perilaku, silakan mendaftar. Contohnya sampai hari ini nih terakhir kalau nggak salah kami ada rekrutmen duta perubahan perilaku untuk umum itu yang kelima atau yang keenam ya maksudnya angkatan kelima atau angkatan keenam juga sekarang juga lagi berjalan, rencananya tanggal 18 itu adalah pelatihannya. Nah jadi gitu menurut catatan kami sekarang ada sekitar 768 yang dari Bangka Belitung itu. Saya nge-search-nya by anggota ya Pak. Jadi 768 yang tercatat di Bangka Belitung gitu. Nah, mereka itu by location. Yes, Pak, betul. Jadi itu yang kami tangkap dari ini. Jadi ada yang dari UIN, dari DPP Umum, dari Universitas Muhammadiyah Malang, lalu dari ya macam-macam Pak. Jadi sekitar ada 768 yang ada di Bangka Belitung gitu. Ya, mungkin statusnya itu indirect location ya, karena dia mungkin daftarnya pakai lembaganya perguruan tinggi gitu ya. Betul Pak, betul. Jadi mungkin melalui kami Pak di Kemenpora itu bisa saja karena masing-masing unsur pemuda organisasi ini ada berbasis kewilayahan. Jadi lebih enak tertata dan termonitor, kira-kira seperti itu. Mungkin silakan ada pertanyaan dari Mbak Ira atau Mas Ardi, silakan untuk program ini. Saya mengikuti kemarin pelatihan juga yang gagal itu cuma hanya install aplikasinya saja. Nanti lewat anak saya nanti yang isi installnya di HP gitu. Mungkin Pak Desvan juga nanti perlu dibantu sama siapa. Ya, gitu. Pak Bro. Jadi silakan, gini, ada yang nanya. Mohon izin. Jadi itu kan kami cara memfilternya ya. Jadi kalau kami filter misalnya kayak tadi kami filter misalnya nanti pemuda Kemenpora itu langsung semuanya mau dari provinsi mana itu masuk di data itu. Tapi begitu kami cari misalnya di Jakarta itu nanti yang di Jakarta ntar yang dari Kemenpora misalnya ada di situ ya juga masuk jumlah-jumlahnya gitu ya. Jadi memang ini by location atau by apa kami mencarinya gitu Pak. Izin Pak menambahkan. Ya, silakan. Ya, silakan adik-adik yang lain ada yang mau menanyakan dari Maluku ini terutama ini wilayah timur. Silakan kalau dari Mbak Iranya nih ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada juga Mas Karel dari Papua. Oh ya, Papua itu. Barat ada Mas Karel. Ada Mas Gadri dari Maluku juga, silakan dari KPN. Oh, KPN sudah ada yang gabung ya. Sudah Mas Gadri. Beliau juga ini Indonesia ya Mas ya. Kemarin apa itu lupa saya. Dan Mas Hendrit Ketum IKAPI dari Kalsel. Dari Kalsel. Ya, silakan Mas Hendrit, dia ketua KNPI juga Mas Hendrit ini. KNPI Kalsel. Bisa juga telur asin di Kalsel itu dicap perubahan perilaku untuk makan telur asin meningkatkan imun misalnya aja gitu. Iya, betul. Mohon izin Bu Rohmi. Siap. Pak Abrar. Siap, silakan. Silakan Mas Gadri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal Pak Abrar, Bu Yuni, Pak Rohmi. Saya Gadri. Sekarang di NGO Ekonusa di bagian Ocean Program. Kebetulan saya Korps Alumni Kapal Pemuda Nusantara. Sementara di KKPN memang sudah tidak lagi di kepengurusan, namun saya dipercayakan jadi Dewan Pembinanya KKPN. Makanya diajak sama Mbak Rohmi kemarin kebetulan lagi ada membangun inisiatif lokal dan menjembatani teman-teman yang program di Kemenpora bisa berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di penggalangan anak muda dan mobilisasi anak muda yang ada di Ekonusa. Makanya untuk urusan-urusan anak muda masih kita engage terus dengan teman-teman di program Kemenpora seperti itu. Kebetulan saya lagi di remote area Pak di Maluku. Makanya nggak bisa nyalain video nih karena jaringannya agak lemot ini. Ini kalau untuk kegiatan perubahan perilaku untuk COVID-19 ini saya rasa sangat baik sekali ya, apalagi di daerah-daerah kepulauan seperti Maluku, Papua.
yang memang dari segi aksesibilitas itu sangat terbatas dalam hal mendapatkan informasi dan lain sebagainya, sehingga memang harus didorongkan ya untuk kegiatan perubahan perilaku ini, karena memang banyak hal yang terjadi, peningkatan kasus di level lokal daerah sekarang ini itu karena persoalan perilaku kita, terutama anak-anak muda yang memang sekarang jumlah dari sejumlah penduduk mendominasi dari umur produktif yang ada. Makanya memang dari mobilitas mereka itu sangat tinggi sekali, sehingga dari tempat ke tempat dan daerah ke daerah, sebenarnya anak-anak muda ini yang justru memiliki mobilitas tinggi dan punya mereka lah yang menjadi penyintas seperti itu, sehingga butuh memang kesadaran pengetahuan akan pentingnya pemahaman mengenai bagaimana hal-hal dasar seperti bagaimana memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak seperti itu yang penting untuk anak-anak muda, terutama di wilayah timur ini kan wataknya agak-agak keras ya Pak Abrar ya. Siap, ya. Ketika kita kasih pemahaman ke mereka, kalau misalkan model komunikasinya nggak sepemahaman kita memahami kultur mereka di level lokal ini, kadang-kadang juga sering salah paham seperti itu. Itu yang sangat penting bagi untuk wilayah timur ya, terutama Maluku, Papua seperti itu. Apalagi sekarang kan Papua termasuk salah satu daerah yang sangat tinggi juga. Ini juga dalam rangka sebenarnya penting kita memberikan kesadaran karena mau mendekati penyelenggaraan PON kan di Papua. Nah, ini penting juga sebenarnya Pak Abrar, Bu Rohmi. Makanya dari ini nanti akan saya sampaikan ke teman-teman Korps Alumni Kapal Pemuda Nusantara, terutama di DPD DPP, karena sementara yang aktif itu kalau boleh jujur itu DPD KKPN ya. Untuk DPP sendiri karena memang COVID, jadi DPP itu kadang-kadang timbul tenggelam seperti itu. Makanya teman-teman di daerah ini nanti akan saya sampaikan DPD masing-masing, karena di KPN sendiri itu DPD aktifnya ada 22 Pak. Tidak semua provinsi itu aktif DPD-nya, hanya 22 DPD yang aktif, sehingga memang butuh diberitahukan informasi seperti ini yang baik ke teman-teman semua yang ada di DPD Korps Alumni Kapal Pemuda Nusantara. Saya dan teman-teman siap mendukung kegiatan ini, akan kami share karena grup KPN ini sangat banyak. Ada KPN alumni, ada KPN ini, pasti akan kita share informasi ini supaya teman-teman juga terlibat juga dalam kegiatan ke depan untuk Satgas bersama ini seperti itu. Mungkin itu Pak Abrar, Bu Yuni, Mbak Rohmi, dan teman-teman semua. Saya mohon maaf tidak bisa menyalakan video ini karena di remote area. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ada Pak Gadri. Deswan juga, mohon maaf Pak Deswan. Ya. Lupa menyapa Pak Deswan. Terima kasih. Dan jadi nanti untuk selanjutnya mungkin untuk biar kesamaan satu informasi dan sebagainya, mungkin yang pintu dari Kemenpora itu nanti semuanya melalui Bu Rohmi ya. Untuk siap. nanti ke masing-masing ke Pilengasi, ke IKAPI, ke Maritim Muda, kemudian KPN seperti itu. Dan ini kebetulan juga ada GGI, Mas Zaidan. Oh ya, dari GGI, Green Generation. Ya. Ini yang banyak bermain, Bu Yoni, untuk informasi, banyak dengan anggotanya ini yang di anak-anak SMA ini, masih di level-level SMA, tapi lumayan militan untuk masalah lingkungan ini, dan saya lihat juga strategis gitu ya. Silakan dari adik-adik yang lainnya, ada yang mau menanyakan? Itu ada Mas Hendrit kayaknya sudah mau menawarkan potensi telur asin dari Alabio. Silakan. Atau dari Mbak Ira atau Mas Wapres.
Ada dari Mas Ardiansa itu, nah Ini itu juga. banyak ini budayawan, terus sekolah di Wiyata. Pokoknya Ya. Semarang, Jawa Tengah, Mas Wapres dah ini. Monggo silakan. Silakan, siapa? Ya, terima kasih Pak Abrar, Siap. Pak Deswan, Bu Rohmi, Bu Yuni dari teman-teman dari Satgas dan teman-teman organisasi. Mohon izin perkenalan, saya Ardi dari Kota Semarang, Jawa Tengah, dan kebetulan bergabung di Kepelingas Indonesia, dan luar biasa bisa bergabung dengan teman-teman semua. Untuk di Kota Semarang khususnya dan Jawa Tengah sebenarnya sudah dikoordinir oleh Kuarda, Bu, sebenarnya, dan Kuarda masing-masing. Sehingga saya juga kemarin sempat ikut yang pramuka itu kan, grup pramuka, Satgas juga, duta pramuka juga. Tapi enggak apa-apa, nanti kita bersama-sama dengan, karena kita lingkupnya di Kemenpora, nanti mungkin kita segera saja membuat schedule untuk pembekalan saja, Bu, karena lebih cepat kan lebih baik. Kemudian nanti apa-apa yang harus kami siapkan, ya kita nanti bersama-sama, bergerak bersama begitu. Dan kemarin kita di Kota Semarang bergerak bersama, Bu, terkait dengan sosialisasi bagaimana di sini kan sedang vaksinasi massal untuk tingkat pelajar, dan banyak isu yang bahwa kalau pelajar divaksin malah tingkat kepintarannya itu menurun begitu. Itu yang sedang kami tolak mentah-mentah. Makanya tadi muncul ide membuat wayang milenial dengan pendekatan budaya Semarangan begitu. Jadi memang ya simpang siurnya informasi di lapangan itu seperti itu, dan kita yang harus meluruskan. Karena kalau bukan kita ya pemuda itu kan sekarang sebagai trend center, Bapak ya kan, Bapak Ibu. Apalagi perkembangan teknologi sangat cepat, dan yang bisa mengikuti dengan cepat pula kan ya pemuda-pemuda, walaupun yang sepuh-sepuh juga sudah bisa mengikuti karena dipaksa untuk mengikuti, Bapak Ibu. Jadi ya kita nanti bersama-sama, mohon bimbingan dan arahan Bu Yuni, nanti kita bersama-sama, dan harapannya sih segera saja, atau mungkin nanti karena di Populingasi itu ada 34 provinsi, nanti tetap kita informasikan, dan tadi ada informasi dari Bu Rohmi, nanti dari Kemenpora akan bersurat ke provinsi, setiap provinsi. Jadi itu akan memperkuat tim yang ada di kepengurusan provinsi, Bu. Itu. Terima kasih Bu Yuni dan Pak Deswan. Pak Abrar, terima kasih. Sehat selalu, Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lainnya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau tadi itu Bu Romi itu katanya mau nanya, katanya sudah punya 7 pertanyaan. Oke. Silakan, Bu. Pertanyaannya banyak, tapi nanti dijawabnya nanti aja. Jadi mohon izin, jadi ini nanti akan kami laporkan ke pimpinan, ke Pak Asdep nanti ke Pak Deputi. Nah nanti mungkin bisa sampai ke Deputi 2 pun kan banyak pemuda-pemudanya kan, ada pemuda pelopor, pemuda wirausaha, OKP dan segalanya itu banyak. Nanti bisa juga merambah ke olahraga. Nanti kan di olahraga juga kita juga butuh duta perubahan perilaku. Nah nanti siapa mudah-mudahan dari Pak Deputi naik ke Pak Menteri. Nah nanti dari situ kan kita bisa semakin banyak duta-duta perubahan perilaku ini agar Indonesia segera terbebas dari COVID. Nah itu rencana dari kami, insya Allah nanti mohon dukungannya semuanya, dan adik-adik nanti yang pemuda-pemuda ini yang di lapangan nanti yang terjun langsung, mohon kiranya keikhlasannya untuk selalu menjaga 5M itu dan mengedukasi masyarakat sekitar agar melaksanakan 5M secara baik. Nah, seperti itu. Jadi untuk sementara bukan pertanyaan tapi himbauan kepada adik-adik agar selalu semangat dalam menjaga prokes, apalagi sekarang belum tentu kita kapan selesainya ini, tapi mudah-mudahan dengan usaha ini semuanya segera berlalu, seperti itu. Terima kasih. Silahkan bagi Bapak Ibu, adik yang mau berdialog atau apapun, silahkan. Terima kasih Pak Abrar, Bu Yuni, Pak Deswan. Oke, terima kasih Bu Romi.
mungkin untuk yang agak teknis, kalau saya lihat membayangkan karena ini jumlahnya banyak gitu ya di unsur-unsur keorganisasian kepemudaan di Kemenpora, mungkin untuk teknis pembekalannya dan juga saya melihat ada kesulitan internal di pemuda itu untuk mengatur waktu, mungkin karena ada tugas-tugas sekolah atau tugas kampus dan sebagainya. Apakah memungkinkan untuk pembekalan itu dibuat jadwal itu mungkin 2 atau 3 kali gitu. Artinya beberapa organisasi pemuda ini anggota-anggotanya itu ada yang bisa ikut yang tanggal sekian, ada yang ikut tanggal sekian, ada yang ikut, sehingga dari tim Kemenpora itu akan membagikan orang-orang itu untuk mengikuti jadwal pembekalan itu. Karena takutnya kalau disentralkan di satu, itu kemudian jumlahnya itu ternyata sangat banyak atau ada ikut tapi kendala kerjaan atau sekolah, akhirnya tidak jadi ikut. Nah itu untuk memperluas tetap dalam barisan atau koridor pembinaan Kemenpora, mungkin saya sarankan ke Bu Romi dan Pak Deswan dan tim di Kemenpora, mungkin dibuat dalam beberapa batch gitu ya, beberapa jadwal untuk pembekalannya, sehingga nanti untuk masing-masing koordinator pemudanya, Mas Kaisar, kemudian tadi dari KPN ada Pak Gajri dan dari unsur-unsur pemuda lainnya bisa langsung untuk menginformasikan dan bisa ikut di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan oleh Kemenpora, kemudian baru diteruskan ke Satgas. Kira-kira mungkin gitu, Bu Romi dan Pak Deswan dan juga Bu Yuni. Kira-kira untuk hal next-nya tadi karena Mas Ardiansanya itu lebih cepat, lebih baik, jadi mungkin lebih ke arah mulai ke persiapan itu. Mungkin secara internal di Kemenpora tadi ada rencana secara formal juga akan diinfokan ke 34 dispora atau fungsi yang membidangi kepemudaan dan olahraga di daerah untuk lebih memasifkan dan memasalkan di daerahnya untuk sesuai jalur kelembagaan di Kemenpora untuk diikut sertakan. Kira-kira gitu. Kira-kira ada pendapat atau masukan dari Pak Deswan dan Bu Yuni? Silakan. Ya, baik. Kalau kami Pak, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan. Jadi bisa aja 3 jadwal, tapi minimal biasanya kalau satu pembekalan itu paling tidak 500 orang ya. Jadi kalau 3 kali berarti ada kira-kira 1.500. Lebih nggak apa-apa, tapi minimalnya itu seperti itu biasanya. Yeah. Ya, jadi disilahkan. Terus nanti namanya apa juga kami silahkan. Mbak Tiwi, apa nomor handphonenya Bu Rohmi misalnya, atau yang penting itu nanti ada bisa. Bu, Kemenpora membuat grup kecil terkait hal ini. Nanti Ibu saya masukkan ya Bu. Oh iya, baik ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa kita ini bisa langsung kita diskusikan. Jadi jadi memang saya setuju yang pertama ini memang harus ada induknya itu Kemenpora ya. Jadi lebih mudah nanti kalau ada apa-apa. Kemudian kalau nanti berkembang silahkan atas nama masing-masing, misalnya dari kemaritiman atau dari mana begitu. Terus pramuka, khusus pramuka ini memang saat ini Satgas Perubahan Perilaku itu sudah bekerja sama dengan pramuka, dan dalam rangka Hari Pramuka ini kita akan mengadakan pelatihan untuk para pramuka itu besar-besaran gitu ya. Tadinya mau tanggal 18, tapi kami masih tunggu dari Kuarnas ini nanti akhirnya berapa, dan 1 orang itu tadi kayak seperti Mas Dodi kalau mengikuti di misalnya Kemenpora ya jadi nggak bisa 1 orang melaporkan atas nama 2 begitu loh maksudnya. Ya, salah satu. Ya, demikian dari kami. Mungkin ada yang lain lagi. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut melalui grup bisa ditanyakan ke Bu Romi, nanti dibahas di tim kecil di grup WA.
atau nanti disiapkan pertanyaannya pas pada waktu pembekalan. Jadi mungkin untuk penutup itu mungkin ada arahan dari Pak Deswan ya tentang tadi juga disebutkan oleh Bu Rohmi akan ada persuratan gitu dari Kemenpora ke daerah-daerah untuk memberitahu informasi adanya Duta Perubahan Lingkungan ini, perubahan perilaku Satgas COVID ini. Mungkin untuk berjalannya waktu yang ke daerah, mungkin untuk beberapa kelompok-kelompok yang siap, itu seperti tadi disebutkan, itu bisa saja masuk di batch 1 misalnya, itu yang sudah ada data siap dan sambil menunggu yang respon dari daerah yang di surat tersebut, itu mungkin bisa ditempatkan di batch 2 atau 3 seperti itu. Dengan ketentuan teknis tadi disebutkan oleh Bu Yuni, minimal jumlahnya 500 orang. Jadi mungkin nanti Bu Romi akan menyiapkan 500 lebih 1. Gitu ya. Jadi untuk memenuhi kriteria minimal. Gitu. Jadi mungkin karena waktunya juga sudah mendekati pukul 3, di tempatnya Mas Karel ini sudah jam 5 ya, 5 WIB gitu. Mungkin akan dilanjut ke session berikutnya. Mungkin dari Pak Deswan, mungkin kami harapkan juga bisa mungkin menutup acara ini gitu. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Abrar. Izin mungkin tadi betul kami akan lakukan yang lebih masif lagi. Kami akan laporkan ini secara formal nanti ke pimpinan, dan insya Allah yang seperti Pak Bro bilang akan kita sebarkan juga ke teman-teman sekarang di dinas-dinas yang ada di daerah. Dan secara paralel mungkin adik-adik yang sudah bergerak dalam komunitas ataupun organisasi ini itu juga bisa berjalan. Nanti ya jenisnya mungkin teman-teman adik-adik dengan Bu Rohmi mungkin ya nanti yang menjadi alur untuk komunikasi ini. Saya rasa begitu Ibu Yuni, Pak Abrol dan adik semua. Mungkin karena waktu kita tetap berkomunikasi walaupun tidak di rapat formal Zoom ini. Saya rasa komunikasi itu tentunya tidak tertutup dan tidak putus ya. Ini akan berjalan terus. Saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih Pak Abrol atas menjembatani kami ya dari Kemenpora dengan adik-adik dan teman-teman semua, baik itu yang dari lembaga formal maupun non formal. Terima kasih sekali lagi Bu Yuni. Terima kasih, mungkin ini pertemuan pertama sekaligus perkenalan kita ya Bu Yuni. Sekali lagi terima kasih adik-adik semua. Adik yang kami banggakan, terima kasih ya. Komunikasi kita tidak hanya di sini ya. Terima kasih. Sebelum acara ditutup Pak secara resmi, mungkin kita minta biasanya Mas Ardiansyah itu melakukan foto bersama seperti itu. Jadi atau Bu Romi yang melakukan, silakan. Mungkin Mas Ardiansyah atau tim siapa dari Mbak Cindy masih ada atau di Mbak Cindy yang melakukan itu, melakukan foto bersama. Dan jangan lupa buat adik-adik dan juga Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir, karena ini juga diperlukan juga sebagai laporan di tim Satgas. Dan juga mungkin Mbak Tiwi nanti Bu Romi juga minta salinan daftar hadir GFOP-nya itu juga untuk laporan Bu Romi ke internal di Kemenpora. Karena tadi saya lihat yang membuat daftar itu dari Satgas atau dari Kemenpora tadi? Yang bikin dari IKAPI Pak, Mas Andri, Humas IKAPI. Oke. Jadi tadi yang ada tulisannya Satgas 1 tadi itu ya? Iya. Nah itu nanti mungkin kalau sudah terkumpul berarti di Kemenpora nanti akan diberikan juga ke Satgas Perubahan Perilaku, karena juga masing-masing instansi juga ada perlu laporan satu jalur di internal mereka. Silakan yang mau melakukan proses foto saya bersama. aja nggak apa-apa. Silakan dibuka open kameranya. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak dibuka semua.
Saya hitungin ya. Nanti 2 kali, yang pertama sama yang kedua. Ini ada 2 slide soalnya. Ya. Oke. Mas Adi, buka nggak yang lain, Mas Fatki? Salam tangguh bisa. Oke, salam semangat ya. Salam semangat, salam tangguh. Ya, Salam pemuda nih. pemuda. Salam pemuda juga begini, Bu. Ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, saya save dulu. Yang kedua, sebentar. Oke, sebentar. Slide kedua, nggak tahu siapa. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam tangguh.